Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-soleha. Pada pagi hari ini, semoga soleh-soleha tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Baiklah soleh-soleha, hari ini kita akan belajar tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah, pembelajaran ke-6. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Sekolah Adiwiyata. Sekolah Adiwiyata merupakan salah satu contoh lingkungan sekolah yang bersih. Untuk menjadi sekolah Adiwiyata, sekolah harus bersih. Tidak hanya itu, sekolah juga harus rapi dan indah. Oleh sebab itu, pekarangan sekolah harus dikelola dengan baik. Sekolah Adiwiyata tempat yang nyaman untuk belajar. Di halaman sekolah biasanya terdapat taman yang indah. Ada juga pohon yang rindang untuk berteduh dan belajar. Di setiap tempat disediakan tempat sampah. Hal ini bertujuan agar siswa tidak membuang sampah sembarangan. Di sekitar sekolah juga dipasang slogan. Slogan itu berisi imbauan agar siswa hidup bersih dan sehat. Semua sekolah ingin menjadi sekolah Adiwiyata. Soleh-soleha, setelah membaca teks tadi, sekarang coba perhatikan gambar di bawah ini dengan teliti. Ini adalah gambar perkarangan sekolah yang bersih. Sekarang, silakan soleh-soleha tuliskan bagaimana cara kita menjaga pekarangan sekolah agar tetap bersih. Silahkan tuliskan pada kolom di bawah ini di modul soleh-soleha masing-masing. Ayo berdiskusi. Semua warga sekolah bertanggung jawab menjaga kebersihan sekolah. Semua warga sekolah harus menunjukkan sikap hidup dalam kebersamaan. Hidup dalam kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Hidup dalam kebersamaan banyak manfaatnya. Sebaliknya, tidak hidup dalam kebersamaan juga ada akibatnya. Soleh-soleha, coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar Dayu dan Edo yang sedang bersama-sama mengangkat meja. Ini adalah salah satu contoh sikap kebersamaan dengan teman di sekolah. Jadi, soleh-soleha, jika ada suatu pekerjaan yang kita tidak bisa melakukannya sendiri, dengan adanya kebersamaan di sekolah, maka kita bisa bekerja sama dengan teman kita melakukannya secara bergotong royong. Sekarang, coba amati bagaimana bentuk permukaan meja yang diangkat oleh Dayu dan Edo. Bentuk permukaannya adalah persegi panjang. Persegi panjang dapat dibentuk menjadi pola tertentu. Persegi panjang membentuk pola dengan bangun datar yang lain. Coba perhatikan gambar berikut. Pola dari bangun datar ini adalah 1 persegi panjang dan 1 segi 5. Diulang lagi, 1 persegi panjang, 1 segi 5, dan begitu seterusnya. Jadi, urutan pola bangun datar tersebut adalah persegi panjang dan segi 5. Maka, untuk urutan seterusnya diulang kembali sesuai dengan urutan yang pertama. Yang kedua, kita perhatikan gambar yang pertama adalah persegi panjang, gambar yang kedua adalah persegi panjang, dan gambar yang ketiga adalah segi 5.
Kemudian gambar selanjutnya diulang kembali pola yang pertama, yaitu persegi panjang, segi 5. Persegi panjang, dan segi 5. Jadi, urutan pola bangun datar tersebut adalah persegi panjang, segi 5. Yang ketiga, di sini terdapat gambar yang pertama adalah persegi panjang, yang kedua adalah segi 5, dan yang ketiga adalah segi 5. Dan bangun datar seterusnya mengulang kembali pola yang pertama, yaitu persegi panjang, segi 5, segi 5. Persegi panjang, segi 5, dan segi 5. Jadi, untuk bangun datar seterusnya mengikuti pola bangun datar yang pertama. Ayo berlatih. Soleh-soleha, tadi kita sudah belajar mengenai pola bangun datar. Sekarang coba kita jawab pertanyaan berikut ini. Tentukan bentuk bangun datar selanjutnya sesuai dengan pola-pola berikut. Mari sama-sama kita perhatikan. Gambar yang pertama adalah gambar persegi. Gambar yang kedua adalah segi 5. Dan gambar yang ketiga adalah segi 6. Kemudian kita lihat gambar seterusnya. Itu mengulang kembali gambar yang pertama, yaitu gambar persegi. Jadi, pola bangun datar ini adalah persegi, segi 5, segi 6. Maka untuk seterusnya, untuk menjawab pertanyaan ini mengulang kembali pola yang pertama. Persegi, segi 5, segi 6. Persegi, maka di sini adalah gambar segi 5 dan seterusnya adalah segi 6. Untuk pertanyaan berikutnya, silakan soleh-soleha jawab di modulnya masing-masing. Baiklah soleh-soleha, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga soleh-soleha tetap semangat dalam belajar dan tetap menjaga kesehatan. Kita akhiri dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.